Mungkin banyak di antara adik-adik sekalian yang ingin terjun ke dunia dosen itu bertanya-tanya bahwa apakah untuk menjadi dosen itu harus pintar? Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dukung juga channel saya agar terus berkembang ya. Dimana pada video kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan apakah untuk menjadi dosen itu harus pintar. Ya, itu yang sering kali ditanyakan di forum-forum, baik itu secara live ataupun juga yang komen di channel YouTube saya. Saya menjawabnya bahwa untuk menjadi seorang dosen itu tidak harus pintar, ya, bahkan jarang sekali yang tadinya mereka pintar itu kemudian menjadi dosen, ya. Ya, mereka mungkin punya perhitungan tersendiri-sendiri. Tetapi jawabannya adalah untuk menjadi dosen itu tidak harus pintar dulu. Ya, tidak harus pintar. Jadi kuncinya itu adalah kalau kita mau menjadi dosen, kita harus punya niat menjadi dosen. Ya, kenapa kita harus punya niat untuk menjadi dosen? Karena niat ini bukan berarti kita gue akan menjadi dosen gitu, enggak juga ya. Jadi kalau kita sudah berniat untuk menjadi dosen, hal yang harus kita tanyakan itu adalah kita mau menjadi dosen yang hanya cuma untuk ya udah sekedar menjadi dosen biasa, atau ingin menjadi dosen yang pada akhirnya kita bisa kemungkinan lebih besar itu menjadi seorang profesor gitu ya. Artinya kita sukses berkarir sebagai seorang dosen. Kenapa demikian? Karena ini adalah dua hal yang berbeda. Banyak sekali yang saya temui di kalangan dosen-dosen ya, di kampus-kampus, bukan hanya di kampus tempat saya bekerja saja, tetapi juga di kampus yang lain. Pada akhirnya adalah, kalau menurut persepsi saya, menurut pembacaan saya itu adalah kalau ada yang memang mereka berniat adalah hanya untuk ya udah saya menjadi dosen biasa aja. Tetapi ada juga yang berkeinginan bahwa tantangan atau pencapaian tertinggi dalam sebuah karir dosen itu adalah menjadi seorang guru besar. Nah itu. Nah, kalau kita berbicara tentang yang penting gue punya niat nih menjadi dosen. Nah, kembali lagi ditanyakan kepada diri masing-masing bahwa apakah saudara ingin menjadi dosen biasa atau kelak akan menjadi seorang profesor, ya. Kalau kemudian Anda ingin menjadi ya hanya cuma menjadi dosen biasa, ya udah dosen biasa berarti ya udah Anda hanya cuma untuk memenuhi sekedar untuk mengajar, kemudian melakukan penelitian, dan juga tidak memikirkan yang namanya karir dosen untuk kenaikan kepangkatan. Bahkan ya udah sekolah cukup sampai S2 aja gitu, atau bahkan sudah yang ada S3 itu juga saya nggak mau ingin menjadi profesor gitu. Jadi kembali lagi ditanyakan itu kepada diri kita masing-masing gitu. Tetapi kalau versi saya itu adalah, ini persepsi saya adalah eman sekali kalau kita sudah terjun di dunia dosen, kemudian sudah lulus S3 dan tidak menjadi profesor. Karena untuk menjadi profesor itu syarat minimumnya itu adalah kita harus lulus S3 dulu. Nah itu artinya kalau kita sudah lulus S3, kesempatan untuk menjadi profesor itu sangat terbuka lebar gitu, dibandingkan dengan teman-teman yang hanya cuma lulusan S2 atau bahkan teman-teman yang sudah lulus S3 tapi tidak berkeinginan untuk menjadi seorang profesor gitu ya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan awal, apakah menjadi seorang dosen itu harus pintar? Enggak, bahkan banyak sekali mungkin ya teman-teman saudara yang sejak awal itu pintar, yang mungkin Anda persepsi bahwa dosen itu semuanya pintar. Enggak juga sebenarnya ya, cuman kalau dosen itu adalah
dia belajarnya tidak putus-putus, kemudian keilmuannya juga tidak putus-putus, karena kita dituntut untuk mengetahui hal-hal yang baru gitu ya. Jadi kalau kita juga misalnya tertinggal informasi, kemudian tidak update informasi, tidak tahu tentang teknologi, ya udah kita akan tertinggal ya, dosen-dosen yang tertinggal. Nah, jadi kalau kita mau menjadi dosen harus punya niat itu ya, pertama niat untuk mengembangkan keilmuan ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita harus selalu mengupdate segala informasi terkait dengan keilmuan-keilmuan yang terbaru ya. Kemudian yang kedua itu adalah niat untuk melakukan penelitian ya. Jadi ini sudah merupakan bagian dari pekerjaan dosen. Tetapi ada juga dosen itu yang enggan melakukan penelitian, ya hanya cuma ya begitu-begitu aja lah. Menurutku itu ya tidak bagus gitu ya, karena memang dosen itu ya tupoksinya juga harus melakukan penelitian. Jadi kalau tidak melakukan penelitian ya udah repot lah kalau semacam itu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah niat untuk menjadi fasilitator mahasiswa. Nah, dosen itu adalah tugas yang lainnya itu menjadi fasilitator. Jadi memfasilitasi segala bentuk mungkin yang kemampuan mahasiswanya itu kurang, ataupun dia membutuhkan sebuah pendekatan khusus biar dia itu bisa mungkin sama dengan teman-temannya yang lain. Oleh karena itu dia butuh yang namanya fasilitator. Nah, fasilitator dalam hal ini itu adalah dosen. Jadi dosen itu adalah sebagai fasilitator untuk mahasiswa. Dia sebagai penyemangat mahasiswa, dia sebagai tempat curhatnya mahasiswa gitu ya. Bahkan sempat dimarahin sama mungkin orang tua mahasiswa gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang dialami ketika menjadi seorang dosen. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah kita harus punya niat untuk mempublikasikan hasil penelitian-penelitian kita, ide dan gagasan. Nah, publikasinya di mana? Nah, dosen-dosen itu punya wadah publikasi yang namanya jurnal internasional, jurnal nasional, ada juga buku, ada juga paten, ada juga melalui buku monograf, buku ajar, ada juga yang melalui proceeding, macam-macam. Jadi mereka itu punya wadah untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya. Nah, pertanyaannya adalah ketika sudah melakukan penelitian, banyak sekali juga dosen-dosen yang tidak mau mempublikasikan, entah itu karena malas ataupun karena hal-hal yang lain gitu ya. Saya tidak tahu yang semacam itu. Tetapi kalau Anda kembali bahwa saya mau niat menjadi profesor nih, menjadi dosen tapi menjadi profesor, ya kuncinya adalah Anda harus banyak melakukan penelitian dan publikasi. Di situ kuncinya. Kalau mau menjadi profesor kelak, tidak ada yang profesor yang tidak melakukan penelitian. Ya, tidak ada profesor yang tidak melakukan publikasi. Semuanya melakukan publikasi, bahkan tiap tahun itu kayak seperti mereka punya target, misalnya dalam 1 tahun gue harus publikasi berapa paper gitu ya, macam itu. Kemudian niat untuk menjadi seorang profesor. Nah, itu tadi yang saya bilang bahwa Anda hanya cuma untuk menjadi dosen biasa atau dosen yang menjadi profesor. Ini yang ditanyakan, yang saya jawab subuh-subuh ya di akun YouTube saya, di komentar. Dia menanyakan sesuatu yang terkait dengan dosen yang di swasta ataupun yang PNS gitu-gitu. Jadi saya tanya bahwa saya menjawabnya adalah kalau bagi saya, versi saya, PNS maupun non-PNS itu sama saja. Kembali lagi kepada diri kita masing-masing gitu. Banyak kok PNS yang dosennya hanya cuma biasa-biasa aja, tidak mau menjadi profesor. Tapi banyak juga dosen yang bekerja di non-PNS, tapi dia menjadi profesor, begitu. Ya, kembali lagi kepada ini tadi, mau menjadi profesor atau enggak. Nah, itu. Ya. Nah, saya kira itu yang bisa saya share buat teman-teman, adik-adik yang mau berkecimpung menjadi seorang profesor, menjadi seorang dosen. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.